Bahwasanya dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, memudahkan kita di dalam berbagai ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah. Apa contoh yang lain Pak keseharian kita? Yaitu mau tidur dan bangun dari tidur. Masih banyak di antara kaum muslimin ketika mau tidur, maaf kayak tidurnya orang-orang di luar Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan. Ketika kita mau tidur kita membaca doa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan juga membaca ayat kursi. Paling tidak membaca doa yang pendek ini. Apa manfaatnya Pak? Salah satunya, yang dengannya kita membaca doa tersebut, kita mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga tidur kita berkualitas. Terkadang tidur itu nggak butuh panjangnya, tapi kualitas tidurnya, betul Pak? Ketika hati kita dekat dengan Allah, hati kita gantungkan kepada Allah, bahkan ketika kita diwafatkan oleh Allah, yaitu wafat kecil, maka tidur kita berkualitas, bangun-bangun segar. Sebagian orang tidur panjang dari habis isya sampai subuh, bangun-bangun capek. Di dalam tidurnya dikejar-kejar. Capek kan Pak? Kenapa? Karena tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika bangun tidur juga, sebagian kaum muslimin ada yang lupa membaca zikir kepada Allah. Yang mana zikir tersebut akan memudahkan dia untuk bangun. Pak, anak-anak kita kalau mau tidur kita suruh baca doa. Bangun tidur suruh baca doa. Demi Allah Pak, lebih mudah untuk bangunnya. Maka dalam hal ini ketika kita bangun daripada tidur kita dengan membaca zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nam." Syaitan ketika ada seseorang tidur, maka dia mengikat 3 ikatan. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Setiap satu ikatan dia katakan malam masih panjang, boboklah katanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdah. Kalau dia bangun, kemudian dia membaca doa, berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terlebih dia paham maknanya Pak. In hallat 'uqdah, putuslah satu ikatan. Kita bangun Pak, langsung ke kamar mandi sama bangun baca doa, kita merasakan Pak, demi Allah lebih mudah yang mana Pak bangunnya? Lebih mudah yang mana Pak? Sama aja. Atau kita tidak paham maknanya? Lebih mudah yang mana Pak? Lebih mudah ketika kita membaca doa zikir tersebut. Kemudian terputuslah satu ikatan. Kemudian fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Apabila kita berwudu, maka lepaslah satu ikatan itu. Lepas 2 ikatan. Apabila kita salat dan meletakkan kening ini di hadapan Allah, in hallat 'uqdah, putuslah satu ikatan lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka dia menjadi nasyid, semangat. Mukanya segar Pak. Kita tadi pas bangun Pak berat. Pas sudah habis subuh ini segar. Tapi orang yang tidur sampai nanti syuruk, bahkan sampai jam 7 bangun masih lemes. Kata Nabi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia menjadi rajin, jiwanya senang, jiwanya bahagia. Maka rasa kalau kita sudah biasa bangun sebelum subuh, habis subuh ini mau tidur sulit Pak. Cari kegiatan. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan. Dan kita juga menghadirkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat. Setelah salat, maka lepaslah ikatan yang ketiga, maka seseorang menjadi semangat dan rajin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, apabila tidak demikian, maka dia menjadi orang yang malas, jiwanya lagi tidak baik. Jiwanya lagi tidak baik, padahal tidurnya sudah panjang. Maka ini adalah salah satu bukti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dengan kita menghadirkan zikir-zikir kepada Allah, membantu kita di dalam tidur yang berkualitas. Ketika bangkit, kita juga menghadirkan doa zikir kepada Allah, akhirnya mendorong kita, memudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah.